Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di link Zoom ini. Sebelumnya saya akan bertanya untuk memastikan apakah teman-teman sudah hadir semuanya di dalam link Zoom ini. Yang pertama kepada Saudari Yesi, apakah sudah hadir? Ya, Selanjutnya pada Putri Afia, hadir. Anissa Putri, Hadir. Muna Cahya. Hadir. Baiklah, dan yang terakhir Saudari Cindy. Saya hadir. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam link Zoom kali ini. Di sini kita akan membahas tentang BKP topik bebas. Nah, sebelum kita memulai layanan BKP topik bebas ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan di sini saya akan memimpin doa secara Muslim dan yang non-Muslim harap menyesuaikan. Baiklah, ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan bahwa sehingga kami dapat melaksanakan layanan bimbingan kelompok topik bebas ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran dan keberkahan atas kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami solusi dalam topik pembahasan kami. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dalam topik pembahasan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang baik untuk kami dan dapat dilakukan dalam keseharian kami, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai layanan BKP ini, di sini saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu tentang pengertian BKP? Jika tidak, maka di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari BKP. Yang diberikan kepada seseorang atau individu atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahukan tujuan dari layanan BKP ini. Di sini ada 6 tujuan. Yang pertama yaitu melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita untuk bersikap terbuka dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok. Yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Dan yang terakhir, menemukan alternatif pemecahan topik yang dibahas. Nah, sekarang teman-teman di sini saya akan menjelaskan cara pelaksanaannya. Ada 3 cara pelaksanaan dalam BKP ini, yaitu yang pertama semua anggota diharapkan aktif berpendapat, yang kedua tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang disalahkan. Yang ketiga tunjuk tangan terlebih dahulu jika ada yang ingin berpendapat, dan jika ada yang berpendapat lebih dari 1 orang maka dilakukan secara bergantian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas layanan BKP ini. Di sini ada 4 asas yang harus kita pedomani dan patuhi, yaitu yang pertama asas keaktifan, di mana diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan solusi yang dibahas dalam kelompok ini. Yang kedua, asas keterbukaan, diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide-ide ataupun saran-saran. Yang ketiga, asas kemandirian, diharapkan kepada anggota kelompok mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang akan dibahas. Dan yang terakhir, asas kenormatifan, yaitu diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun, serta tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Dan jika ada 2 orang atau lebih yang ingin berpendapat, maka dilakukan secara bergantian. Nah, di sini teman-teman, saya akan mengajak untuk bermain games perkenalan atau pengakraban. Di mana di sini saya akan membawakan judul games yaitu lagu kesukaan dan alasannya. Di sini tujuan games ini ialah supaya kita saling mengenal satu sama lain tentang lagu kesukaan dan alasan mengapa kita menyukai lagu tersebut. Contohnya di sini ialah misalnya seperti saya, Devran, lagu kesukaan saya adalah Laskar Pelangi. Alasannya karena lagu ini enak didengar dan pesannya juga indah.
Kemudian saya menunjuk teman saya yang lainnya, misalnya seperti Yesi, sampai dengan semuanya dapat giliran. Baiklah teman-teman, mari kita mulai games kali ini. Yang pertama saya Devlen Tricahyo. Lagu kesukaan saya ialah Laskar Pelangi. Alasannya karena lagu ini enak didengar dan pesan lagunya juga indah. Selanjutnya kepada Saudari Yesi saya persilahkan. Baiklah, saya Isi Vidya Ninggolan. Di sini saya menyukai lagu Bangun Pemuda dan Pemudi. Kenapa? Karena lagu ini mengajak kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia untuk membangun negara kita untuk lebih maju lagi. Selanjutnya saya lempar kepada Saudari Anissa Putri. Nama saya Anissa Putri. Lagu kesukaan saya Anet, yang judulnya Mungkin Hari Ini, Hari Esok atau Nanti, di mana jalan cerita dari lagu ini, kita harus menghargai seseorang yang sangat berharga buat kita sebelum dia pergi meninggalkan kita. Sekian, terima kasih. Saya lemparkan ke Putri Afia. Baiklah, saya Putri Afia Sabila. Di sini saya menyukai lagu dari Kunto Aji yang berjudul Rehat, yang dimana lagu ini mempunyai pesan yang sangat bagus, dimana lagu ini menceritakan tentang perjuangan seseorang mengejar sesuatu, dan setelahnya ia memasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Baiklah, selanjutnya akan saya lempar kepada Saudari Muna. Baiklah, saya Muna Cahyana Lestari. Di sini saya menyukai lagu Bunga Tidur dari Tulus karena lagu ini mengenai kehidupan. Lewat lagu ini, pengarang berusaha menyindir orang yang sering sekali merasa lebih hebat daripada Tuhan. Selanjutnya saya lempar kepada Cindy Aulia. Nama saya Cindy Aulia Butar-Butar. Saya menyukai salah satu lagu dari Tulus yang judulnya Mahakarya. Bagi saya lagu ini bermakna tentang bagaimana kita bisa menghadirkan hati pada setiap pekerjaan yang kita lakukan. Apabila mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, maka hasil karya itu akan memuaskan kita. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengungkapkan atau menyampaikan lagu dan alasannya. Selanjutnya, kegiatan BKP ini akan kita lanjutkan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mulai layanan BKP ini. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Siap. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memimpin tentang layanan BKP topik bebas ini. Nah, karena di sini topik bebas, apakah ada saran atau opini dari teman-teman sehingga kita dapat menemukan topik yang kita bahas pada siang hari ini? Kepada Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, hari ini saya ingin memberikan pendapat untuk membahas topik mengenai kurangnya waktu belajar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Putri Afia. Apakah teman-teman yang lainnya setuju kalau kali ini kita membahas tentang topik kurangnya waktu belajar? Setuju. Baiklah teman-teman, terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang topik kurangnya waktu belajar. Sebelum kita memulai layanan kegiatan bimbingan kelompok ini, adakah yang mau bertanya? Jika tidak, maka akan saya lanjutkan. Baiklah, di sini menurut teman-teman sekalian, mengapa penting dalam topik kurangnya waktu belajar harus dibahas? Adakah yang tahu? Jika ada, silakan berpendapat. Saya persilakan kepada Saudari Yesi. Baiklah, menurut saya pentingnya topik kurangnya waktu belajar ini untuk dibahas agar mahasiswa mendapatkan semangat yang baru untuk belajar lebih giat lagi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yesi. Apakah ada lagi teman-teman? Selanjutnya kepada Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, menurut saya topik ini penting dibahas agar kita mendapatkan solusi untuk memaksimalkan waktu belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Menurut saya pentingnya topik ini dibahas agar kita tahu bagaimana cara mengatur waktu dalam proses belajar.
Terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Cindy, saya persilakan. Menurut saya, topik kurangnya waktu belajar ini sangat penting untuk dibahas agar mampu mengatur waktu seefektif mungkin dalam belajar. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir kepada Anissa Putri, saya persilakan. Agar kita tahu solusi ketika kita saat mengalami kesulitan dalam memahami setiap materi yang diberikan. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Semuanya telah berpendapat tentang seberapa penting topik kurangnya waktu belajar. Di sini saya ingin bertanya sekali lagi, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Jika tidak, maka di sini saya akan menyimpulkan tentang seberapa penting topiknya kurangnya waktu belajar untuk dibahas, yaitu agar mampu mengatur waktu seefektif mungkin dalam belajar untuk mendapatkan solusi sehingga dapat memaksimalkan waktu belajar, agar kita tahu cara mengatur waktu dalam proses belajar, agar mahasiswa mendapatkan semangat baru untuk belajar lebih giat, dan yang paling penting ialah waktu itu sangat penting, maka jika kita kurang waktu saat belajar, kita akan mengalami kesulitan dalam memahami setiap materi yang diberikan. Baiklah teman-teman, itu tadi faktor penting mengapa kurangnya waktu belajar ini dibahas. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada teman-teman, apa saja faktor penyebab dari kurangnya waktu belajar? Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Saya persilakan. Baiklah teman-teman, itulah alasan mengapa penting untuk dibahas. Selanjutnya, saya akan bertanya tentang apa saja yang menjadi faktor penyebab dari kurangnya waktu belajar. Siapa dulu yang ingin berpendapat? Saya persilakan. Saya persilakan kepada Yesi. Menurut saya faktor penyebab dari kurangnya waktu belajar ini ialah mahasiswa itu sendiri terlalu banyak aktivitas di luar. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Cindy, saya persilakan. Menurut saya, faktor penyebab kurangnya waktu belajar yaitu terlalu sepele dan kurangnya rasa tanggung jawab akan waktu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, menurut saya faktor penyebab dari kurangnya waktu belajar yaitu melakukan sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan yang harusnya menjadi prioritas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Anissa Putri, saya persilakan. Faktor penyebabnya yaitu melalaikan waktu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Muna, saya persilakan. Terima kasih. Menurut saya faktor penyebabnya itu mahasiswa sendiri tidak dapat bisa mengatur waktunya. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada yang telah berpendapat. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Jika tidak, di sini saya akan menyimpulkan faktor penyebab dari kurangnya waktu belajar ialah terlalu sepele dan kurangnya rasa tanggung jawab akan waktu, kemudian melakukan sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan yang harusnya menjadi prioritas, tidak bisa mengatur waktu, terlalu banyak aktivitas, dan melalaikan waktu. Baiklah teman-teman, itulah faktor penyebab dari kurangnya waktu belajar. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada teman-teman dampak atau akibat dari orang yang memiliki masalah kurangnya waktu belajar. Siapa dulu yang ingin berpendapat? Kepada teman-teman. Baiklah, kepada Putri Afia saya persilakan. Baiklah, menurut saya akibat dari kurangnya waktu belajar ialah mahasiswa tidak memahami materi belajar dengan baik. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Anissa Putri, saya persilakan. Baiklah, akibat dari matikan dulu. Akibatnya yaitu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Yesi, saya persilakan.
Akibat dari kurangnya waktu belajar ini, mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Menurut saya akibat dari kurangnya waktu belajar yaitu tidak mendapatkan nilai yang diinginkan. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang terakhir kepada Saudari Muna, saya persilakan. Menurut saya, akibatnya mahasiswa itu sendiri ketinggalan pelajaran dengan teman sebayanya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpendapat. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Jika tidak, di sini saya akan menyimpulkan dampak atau akibat dari orang yang memiliki masalah kurangnya waktu belajar ialah tidak mendapatkan nilai yang diinginkan, tidak memahami materi belajar dengan baik, ketinggalan pelajaran dengan teman sebaya, tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, selanjutnya saya akan bertanya kepada teman-teman upaya atau solusi teman-teman sampaikan dari masalah kurangnya waktu belajar. Siapa dulu yang ingin berpendapat? Baiklah, kepada Cindy, saya persilakan. Menurut saya solusi dari belajar yaitu atur sedalam mungkin dalam belajar dan kegiatan yang tidak terlalu penting lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, menurut saya solusinya adalah seseorang itu harus mengerjakan terlebih dahulu yang menjadi prioritasnya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Jadi menurut saya di sini solusinya yaitu hendaknya mahasiswa dapat mempergunakan waktu dengan sebaiknya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Anissa Putri, saya persilakan. Solusinya mengurangi aktivitas-aktivitas lain yang membuat kurangnya waktu belajar. Terima kasih. Dan yang terakhir kepada Yesi, saya persilakan. Menurut saya, solusi dari kurangnya waktu belajar ini yaitu mahasiswa mengatur jadwal dalam belajar dengan baik. Terima kasih. Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah berpendapat. Sekarang kita sudah mengetahui upaya atau solusi bagaimana cara mengatasi kurangnya waktu belajar. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan komitmen dari teman-teman sekalian. Setelah kita bahas topik kurangnya waktu belajar, apakah komitmen dari teman-teman sekalian? Saya ingin memulai dari Anissa Putri, saya persilakan. Jadi komitmen saya setelah membahas topik ini, saya akan lebih giat dalam belajar dan akan mengurangi aktivitas lain untuk mengeluangkan banyak waktu dalam belajar. Baik, terima kasih kepada Anissa Putri. Selanjutnya saya ingin mendengarkan komitmen dari Saudari Yesi. Jadi saya berkomitmen, saya akan meluangkan waktu saya dalam belajar sebaik mungkin. Terima kasih. Selanjutnya kepada Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, komitmen saya setelah membahas topik kurangnya waktu belajar ini adalah saya akan mulai melakukan yang menjadi prioritas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Jadi komitmen saya untuk pembahasan kurangnya waktu belajar yaitu selalu mengutamakan belajar dengan seefisien mungkin dalam mengatur waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Baiklah, komitmen saya setelah membahas topik ini, saya akan mengatur waktu saya dalam belajar dan aktivitas lainnya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomitmen. Selanjutnya, maaf. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomitmen. Semoga materi kali ini tentang topik kurangnya waktu belajar dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Cindy Aulia Butar-Butar untuk memimpin
kita pada topik yang kedua. Pada Baiklah, selanjutnya pembahasan yang kedua akan saya bawakan. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, adakah saran atau pendapat teman-teman topik apa yang akan kita bahas pada hari ini? Menurut saya di sini ada baiknya kita membahas topik mengenai semangat belajar menurun. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas semangat belajar menurun. Apakah teman-teman sekalian sudah siap? Siap. ya Baiklah, untuk pembahasan pertama, saya ingin tahu apa pendapat teman-teman sekalian mengapa topik semangat belajar menurun ini harus kita bahas. Baiklah, kepada saudari Yesi, saya persilakan. Menurut saya, topik semangat belajar menurun ini penting dibahas agar kita dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara Devran, saya persilakan. Baiklah, menurut saya topik ini penting dibahas agar dapat mengontrol semangat dalam belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Putri Afia, saya persilahkan. Baiklah, menurut saya topik ini penting dibahas untuk agar kita mendapatkan informasi untuk meningkatkan semangat belajar. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Anissa Putri, saya persilahkan. Topik ini dibahas pentingnya agar mendapatkan solusi hasil belajar yang didapatkan. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Muna, saya persilahkan. Menurut saya pentingnya topik ini dibahas agar kita tahu bagaimana membangkitkan semangat dalam diri kita. Terima kasih. Apakah dari teman-teman sekalian masih ada saran atau pendapat yang ingin diungkapkan? Iya. Baiklah, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan seberapa penting semangat belajar menurun ini dibahas, yaitu yang pertama agar dapat mengontrol semangat dalam belajar, agar mendapatkan informasi untuk meningkatkan semangat belajar. Penting karena agar kita tahu bagaimana membangkitkan semangat belajar dalam diri kita, agar kita dapat menemukan solusi dari masalah ini, dan yang terakhir semangat belajar menurun, maka hasil belajar yang didapatkan juga menurun. Baiklah, pembahasan selanjutnya saya ingin tahu apa faktor penyebab dari semangat belajar menurun. Dari teman-teman sekalian, adakah ingin memberikan saran atau pendapatnya? Baik, kepada saudari Anissa Putri, saya persilakan. Faktornya yaitu melalaikan waktu yang terbuang sia-sia, seperti bermain game berlebihan atau bermain media sosial yang berlebihan, sampai lupa dengan waktu belajar. Selanjutnya kepada saudari Yesi, saya persilakan. Baiklah, menurut saya faktor penyebab semangat belajar menurun ini karena terlalu banyak aktivitas di luar jam belajar. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, menurut saya faktor penyebab dari topik ini adalah biasanya itu karena faktor lingkungan atau keluarga yang tidak mendukung untuk individu itu melakukan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kepada saudara Devran, saya persilahkan. Baiklah, menurut saya faktor penyebabnya ialah kita tidak mengetahui materi apa yang harus dikerjakan, sehingga kita tidak memiliki semangat untuk belajar. Baik, selanjutnya kepada saudari Muna, saya persilahkan. Menurut saya faktor penyebabnya itu mahasiswa menyibukkan diri dengan hal yang tidak penting. Baiklah, apakah dari teman-teman sekalian masih ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Baik, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan bahwa faktor penyebab dari semangat belajar menurun yaitu karena tidak mengetahui materi apa yang harus dikerjakan. Faktor lingkungan atau keluarga juga berpengaruh dalam menurunnya semangat belajar ini.
Kemudian melalaikan waktu yang terbuang sia-sia seperti bermain game berlebihan atau bermain media sosial yang berlebihan sampai lupa dengan waktu belajar. Baiklah, setelah kita mengetahui faktornya, pasti akan ada akibatnya. Jadi saya ingin tahu apa pendapat dari teman-teman sekalian terhadap akibat dari semangat belajar menurun. Kepada saudari Yesi saya persilakan. Menurut saya akibat dari topik semangat belajar menurun ini, mahasiswa jadi kurang memahami materi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada saudari Anissa Putri saya persilakan. Akibatnya itu mendapatkan hasil belajar yang kurang baik. Baik, selanjutnya kepada saudari Muna saya persilakan. Menurut saya akibatnya mahasiswa mendapatkan nilai yang kurang baik. Baiklah, selanjutnya kepada saudari Putri Afia saya persilakan. Baiklah, menurut saya akibat dari ini adalah tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kepada saudara Devran saya persilakan. Menurut saya akibat yang dapat ditimbulkan dari semangat belajar menurun ialah tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik. Baiklah, apakah dari teman-teman sekalian masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan bahwa akibat dari semangat belajar menurun yaitu tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik, tidak konsentrasi dalam pembelajaran, mendapatkan nilai yang buruk, dan kurang memahami materi, serta mendapatkan hasil belajar yang kurang baik. Selanjutnya, saya ingin tahu apa upaya atau solusi yang bisa teman-teman beri pendapat terhadap semangat belajar menurun. Baiklah, saudari Anissa Putri saya persilakan. Solusi dari saya, semangat belajar menurun ini memberitahu orang tua untuk memberinya dukungan agar bersemangat belajar. Karena dukungan orang tua membantu dalam meningkatkan semangat belajar dalam proses belajar anak. Selanjutnya, pada saudara Devran saya persilahkan. Baiklah, menurut saya solusi yang dapat dilakukan ialah gunakan waktu luang untuk belajar. Baik, selanjutnya kepada saudari Muna saya persilahkan. Menurut saya solusi dari topik ini hendaknya mahasiswa banyak bertanya dan lebih aktif dalam proses belajar. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Putri Apia saya persilahkan. Baiklah, menurut saya solusinya adalah mementingkan belajar dan berpikir bahwa dengan belajar akan memudahkan masa depan. Baik, selanjutnya kepada saudari Yesi saya persilahkan. Menurut saya solusi dari topik ini yaitu mahasiswa berusaha mencintai pelajaran itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, setelah kita mengetahui faktor penyebab serta akibat dan solusinya, saya ingin tahu apa komitmen yang teman-teman tanamkan pada diri teman-teman sekalian terhadap semangat belajar menurun. Baik, yang pertama saudari Yesi saya persilakan. Tadi saya akan berkomitmen bahwa saya akan lebih semangat lagi dalam mengerjakan dan meningkatkan proses belajar saya. Baik, selanjutnya kepada saudara Devran saya persilakan. Saya berkomitmen, saya harus menemukannya dalam Baik, selanjutnya kepada saudari Putri Afia saya persilahkan. Baiklah, menurut saya komitmen saya setelah membahas topik semangat belajar menurun ini ialah saya akan mulai berpikir positif dan semangat agar bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik. Baik, selanjutnya kepada saudari Muna saya persilahkan.
komitmen saya setelah membahas topik ini, saya akan lebih giat dan mengikuti bimbingan belajar di luar. Baiklah, yang terakhir kepada Saudari Anissa Putri, saya persilahkan. Saya akan bekerja sama dengan orang tua saya dalam proses belajar saya, seperti mendukung saya dalam proses belajar agar saya tambah semangat dalam belajar. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan pendapatnya terhadap topik bebas, kurang semangat belajar menurun. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Putri Afia. Pada Saudari Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Saudari Cindy. Saya Putri Afisa Sabila. Di sini saya akan melanjutkan topik yang ketiga. Sebelumnya, apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin memberikan saran atau pendapat untuk pembahasan topik yang ketiga? Saya persilakan. Saya. Kepada Saudari Muna, saya persilakan. Baiklah, di sini saya ingin mengasih masukan. Topik bebas kali ini kurangnya motivasi untuk belajar. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Muna. Apakah teman-teman sekalian setuju? Setuju. Setuju. Baiklah, jika teman-teman sekalian setuju, saya akan melanjutkan topik pembahasan kali ini yang berjudul kurangnya motivasi belajar. Baiklah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu seberapa pentingnya topik ini. Kepada teman-teman sekalian, saya persilakan untuk memberikan pendapatnya. Saya. Kepada Saudari Yesi, saya persilakan. Menurut saya, pentingnya topik kurangnya motivasi untuk belajar ini penting dibahas karena topik ini banyak menimbulkan permasalahan terhadap mahasiswa. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Topik kurangnya motivasi untuk belajar ini sangat penting untuk dibahas karena topik ini sangat penting dibahas agar mampu mendorong semangat dalam belajar. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Saudara Devran, saya persilakan. Menurut saya topik ini penting dibahas supaya kita dapat memberikan motivasi belajar kepada teman maupun terhadap diri sendiri. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Devran. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Terima kasih. Menurut saya pentingnya topik ini dibahas karena hal ini sering terjadi di kalangan mahasiswa. Baiklah, terima kasih. Yang terakhir kepada Saudari Anissa Putri, saya persilakan. Pentingnya topik ini dibahas, membuat individu tidak tertarik melakukan aktivitas belajar dan membuat hasil belajar yang didapatkan kurang maksimal. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Tidak. Baiklah, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa topik ini penting dibahas untuk mendorong semangat belajar dan juga bisa mendapatkan motivasi yang timbul dalam diri atau motivasi yang diberikan dari luar, yaitu lingkungan sekitar kita. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab dari kurangnya motivasi belajar. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk memberikan pendapatnya. Saya. Baiklah, kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Saya faktor penyebab kurangnya motivasi untuk belajar yaitu tidak menyukai metode dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Menurut saya faktor penyebabnya tidak ada dukungan yang memacu dalam proses belajarnya. Baiklah, selanjutnya kepada Saudari Anissa Putri, saya persilakan. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya peduli orang tua terhadap belajar anak yang membuat anak tersebut terlena dengan proses belajarnya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Yesi, saya persilahkan. Menurut saya, faktor penyebab topik ini yaitu kurangnya rasa peduli pendidik terhadap mahasiswanya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Saudara Devran, saya persilahkan. Menurut saya faktor penyebabnya ialah tidak adanya niat dalam belajar. Baiklah, terima kasih. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan pendapatnya lagi? Tidak.
Baiklah, jika tidak ada, saya akan menyimpulkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kurangnya motivasi belajar ini adalah kurangnya niat belajar dan juga tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar, serta kurangnya rasa peduli pendidik terhadap mahasiswa. Baiklah, setelah kita membahas faktor penyebab, pasti akan ada akibatnya. Jadi, saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pendapat mengenai akibat dari kurangnya motivasi belajar ini. Baiklah, kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Menurut saya, akibat dari kurangnya motivasi untuk belajar yaitu mengerjakan tugas dengan asal-asalan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Yesi, saya persilakan. Baiklah, menurut saya akibat dari kurangnya motivasi untuk belajar ini, mahasiswa menjadi malas mengikuti perkuliahan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Saudara Devran, saya persilakan. Baiklah, menurut saya akibatnya itu ialah nilai menjadi rendah. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Saudari Anissa Putri, saya persilakan. Jadi akibatnya yaitu kurangnya memahami pelajaran setiap pertemuan belajar. Baiklah, selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Menurut saya akibatnya itu mahasiswa akan acuh dalam belajar dia. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Tidak. Baiklah, jika tidak ada, jadi dapat saya simpulkan bahwa akibat dari kurangnya motivasi belajar ini ialah nilai yang didapatkan menjadi rendah, tugas yang dikerjakan akan asal-asalan saja, malas mengikuti kegiatan pembelajaran, dan juga tidak memahami materi yang diberikan. Baiklah, setelah kita membahas tentang mengenai faktor penyebab dan akibatnya, kita akan mencari solusi dari permasalahan kurangnya motivasi belajar ini. Baiklah, kepada teman-teman saya persilahkan untuk memberikan pendapatnya. Saya. Baiklah, kepada Saudari Muna saya persilahkan. Menurut saya solusinya itu mahasiswa hendaknya membuat hal belajar dengan keinginan yang dia suka. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Anissa Putri, saya persilahkan. Solusinya yaitu menonton film yang memberi motivasi untuk belajar. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Yesi, saya persilahkan. Menurut saya solusinya dari topik ini yaitu sering membaca kata-kata bijak yang membangun. Baiklah, selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilahkan. Menurut saya, solusi dari kurangnya motivasi untuk belajar yaitu menerima dan melakukan masukan-masukan yang telah kita terima dari orang lain. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Saudara Devran, saya persilahkan. Baiklah, menurut saya yaitu bergaul dengan teman yang rajin dalam belajar agar kita termotivasi untuk belajar. Baiklah, terima kasih. Setelah kita mendengarkan solusinya, saya ingin mendengarkan komitmen dari teman-teman setelah membahas topik kurangnya motivasi belajar ini. Pada teman-teman, saya persilakan untuk memberikan pendapatnya. Baiklah, kepada Saudari Yesi, saya persilakan. Baiklah, komitmen saya akan menumbuhkan motivasi belajar saya dengan baik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Komitmen saya harus lebih bisa memotivasi diri sendiri. Baiklah, selanjutnya kepada Saudari Anissa Putri, saya persilakan. Komitmen saya setelah ini, saya akan mencari tahu tentang motivasi-motivasi untuk belajar dari media apapun untuk membantu saya dalam belajar. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Komitmen saya yaitu saya akan lebih menggali semangat dalam belajar. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Devran, saya persilakan. Baiklah, komitmen saya adalah teman yang rajin belajar agar saya lebih termotivasi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan pendapatnya, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah antusias dalam pembahasan topik yang ketiga ini. Saya berharap semoga topik ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Baiklah, selanjutnya topik yang keempat akan dibawakan oleh Saudari Muna Cahya Indah Lestari. Kepada Muna, saya persilahkan.
Terima kasih kepada Saudari Putri Afiah. Di sini saya akan melanjutkan topik yang keempat. Untuk topik yang keempat ini, adakah masukan dari teman-teman? Saya, Ya, kepada Saudari Anissa Putri. menurut saya topik untuk pembahasan selanjutnya yaitu ketidakmauan dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Baiklah, kita akan membahas topik bebas ketidakmauan dalam mengerjakan tugas. Sebelum kita melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok, adakah yang mau bertanya? Tidak. Baiklah. Dari semua pendapat teman sekalian, mengapa penting dalam topik ketidakmauan dalam mengerjakan tugas harus dibahas? Siapa yang ingin berpendapat? Kepada Saudari Putri Afiah, saya persilakan. Baiklah, menurut saya topik ini penting dibahas untuk kita mengetahui apa yang melatar belakangi apa yang terjadi dalam ketidakmauan dalam mengerjakan tugas. Terima kasih kepada Putri Afiah. Selanjutnya, Saya, kepada Saudari Anissa Putri. topiknya untuk dibahas itu pentingnya untuk memahami kendala yang dialami mahasiswa. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Devran. Menurut saya, topik ini penting dibahas sebagai pedoman kita untuk persiapan dan pengerjaan tugas. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy Aulia, saya persilakan. Menurut saya, topik ketidakmauan dalam mengerjakan tugas ini sangat penting dibahas untuk mengetahui cara yang tepat dalam mencari pemecahan masalah ketidakmauan dalam mengerjakan tugas tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Yesi, saya persilakan. Menurut saya, topik ini penting dibahas agar kedepannya kita ada kemauan dan semangat dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Apakah ada dari teman sekalian yang ingin menambahkan pendapatnya? Tidak. Jika tidak, dapat saya simpulkan bahwa sebagai mahasiswa kita memiliki persiapan dalam mengerjakan tugas, yang dimana tugas itu sendiri merupakan hasil yang kita dapat selama proses belajar. Sekarang kita menuju ke faktor penyebab. Menurut teman sekalian, apa saja yang menjadi faktor penyebab dari ketidakmauan dalam mengerjakan tugas? Siapa yang ingin berpendapat? Kepada Saudari Putri Afiah, saya persilakan. Baiklah, yang menurut saya menjadi faktor penyebab dari topik ini ialah mahasiswa yang malas dan menganggap sepele dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Kepada Saudara Devran, saya persilakan. Menurut saya, mahasiswa tidak mengerti tugas seperti apa yang harus dikerjakan. Terima kasih. Kepada Saudari Yesi, saya persilakan. Menurut saya, faktor penyebabnya itu lebih banyak meluangkan waktu dalam bersenang-senang. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kepada Saudari Cindy Aulia, saya persilakan. Menurut saya, faktor penyebabnya yaitu karena kurang tertarik dalam mata kuliah tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ica, saya persilakan. Faktor penyebabnya yaitu menghabiskan waktu dengan bermain HP sehingga lupakan dalam tugas. Terima kasih. Apakah dari teman sekalian ada yang menambahkan pendapatnya? Jika tidak ada, dapat saya simpulkan, faktor penyebab seseorang memiliki masalah karena ketidakmauan dalam mengerjakan tugas dikarenakan terlalu menghabisi waktu dengan hal yang tidak penting dan bermalas-malasan. Setelah kita membahas faktornya, selanjutnya adalah akibatnya. Menurut teman-teman, apa saja akibat orang memiliki masalah ketidakmauan dalam mengerjakan tugas? Siapa yang ingin berpendapat? Saya. Kepada Saudari Cindy, saya persilahkan. Menurut saya, akibat dari ketidakmauan dalam mengerjakan tugas yaitu pendidikan yang sia-sia dijalankan selama proses belajar. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Saudara Devran, saya persilahkan.
Menurut saya, akibatnya ialah mahasiswa tidak dapat mengerti apa yang harus dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Saudari Yesi, saya persilahkan. Menurut saya, akibatnya itu mahasiswa sendiri akan rugi dan menghabiskan waktu yang tidak berguna. Terima kasih. Kepada Saudari Putri Afia, saya persilahkan. Baiklah, menurut saya akibatnya adalah mahasiswa akan mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Terima kasih. Kepada Saudari Anissa Putri, saya persilahkan. Akibat dari masalah ini yaitu mahasiswa menjadi lupa akan pendidikan dikarenakan sibuk sendiri dengan Android-nya. Terima kasih. Apakah ada masukan dari teman-teman sekalian? Tidak. Jika tidak, dapat saya simpulkan, akibat dari ketidakmauan dalam mengerjakan tugas sangat berakibat pada dirinya sendiri yang sangat merugikan. Mahasiswa tidak dapat hasil apa-apa selama perkuliahan hanya karena ketidakmauan dalam pengerjaan tugas. Setelah kita mengetahui akibat dari ketidakmauan dalam belajar, maka bagaimana solusi dari ketidakmauan dalam mengerjakan tugas untuk dapat mengatasinya? Siapa dulu yang ingin berpendapat? Saya persilahkan. Kepada Putri Apia, saya persilahkan. Baiklah, menurut saya upaya atau solusi yang dapat dilakukan adalah dimulai dengan memperdalam materi yang diajarkan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Devran, saya persilahkan. Solusi yang dapat saya berikan ialah tanamkan niat dalam hati untuk memulai belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Saudari Yesi, saya persilahkan. Baiklah, menurut saya solusinya itu mahasiswa harus bisa membagi waktu agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Saudari Anissa Putri, saya persilahkan. Solusinya yaitu harus rajin bertanya dan aktif di kelas. Terima kasih. Kepada Saudari Cindy Aulia, saya persilahkan. Menurut saya, upaya atau solusinya yaitu memulai dengan rajin membaca buku. Terima kasih. Terima kasih. Apa ada lagi yang ingin berpendapat? Jika tidak, kita akan melanjutkan komitmen. Saya ingin mendengarkan komitmen dari teman sekalian setelah kita bahas topik ketidakmauan dalam mengerjakan tugas. Siapa yang ingin berpendapat? Saya persilahkan. Kepada Saudari Yesi, saya persilahkan. Baiklah, komitmen saya di sini saya harus mengerjakan tugas sesuai dengan perintah dosen. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Saudari Cindy Aulia, saya persilahkan. Komitmen saya yaitu saya harus mengawali dengan niat untuk mengerjakan tugas tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Saudara Devran, saya persilahkan. Komitmen saya ialah dari sekarang saya harus tanamkan semangat belajar agar mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Kepada Saudari Putri Afia, saya persilahkan. Baiklah, komitmen saya setelah membahas topik ini adalah saya harus berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Kepada Saudari Anissa Putri, saya persilahkan. Komitmen saya setelah ini, saya harus mengerjakan tugas sesuai dengan perintah dosen. Terima kasih. Sekian dari topik 4 ini saya bawakan. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Yesi. Baiklah, teman-teman, terima kasih kepada Saudari Muna Cahya. Selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan yang kelima. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, adakah yang menyarankan topik untuk kita kali ini? Saya. Ya, kepada Saudara Devran, saya persilakan. Menurut saya, topik kelima kali ini ialah pentingnya kerjasama dalam anggota kelompok. Baik, terima kasih kepada Saudara Devran. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman setuju kita membahas topik ini? Setuju. Setuju. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kita Tidak. langsung saja.
Di sini saya ingin bertanya, seberapa pentingkah topik pentingnya kerjasama dalam anggota kelompok ini dibahas? Kepada teman-teman saya persilakan. Siapa duluan? Kepada Saudara Devran saya persilakan. Menurut saya, topik ini penting dibahas karena untuk menjalin tali silaturahmi kepada sesama teman sekelompok. Terima kasih kepada Saudara Devran. Selanjutnya kepada Saudari Putri Afia saya persilakan. Baiklah, menurut saya pentingnya topik ini dibahas untuk meningkatkan rasa kerjasama dalam kelompok agar menjadi anggota kelompok yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Saudari Putri Afia. Selanjutnya kepada Anissa Putri saya persilakan. Menurut saya, seberapa penting topik ini dibahas biar mendapatkan kesepakatan dan hasil yang didapatkan lebih maksimal. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy saya persilakan. Menurut saya topik ini sangat penting untuk dibahas agar bisa bertukar pikiran dengan anggota lainnya dan meningkatkan toleransi dalam berpendapat. Terima kasih. Kepada Saudari Cindy, selanjutnya kepada Saudari Muna saya persilakan. Baiklah, menurut saya pentingnya topik ini dibahas agar kita saling tahu cara bertoleran dalam kelompok dan tidak berselisih paham. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Baiklah, jika tidak ada, saya simpulkan bahwa pentingnya topik ini bahas untuk menjalin tali silaturahmi kepada teman sekelompok untuk bisa bertukar pikiran, untuk meningkatkan rasa kerjasama, biar saling toleran, dan biar mendapatkan kesepakatan dan hasil yang didapatkan lebih maksimal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab pentingnya topik ini dibahas. Apakah ada yang ingin berpendapat duluan? Saya persilakan. Saya. Ya, kepada Saudari Muna, saya persilakan. Jadi menurut saya faktor penyebab dari pentingnya kerjasama dalam anggota kelompok ini kurangnya interaksi sesama teman kelompok. Terima kasih kepada Saudari Muna. Selanjutnya kepada Saudara Devran, saya persilakan. Menurut saya, faktor penyebabnya ialah untuk meningkatkan kekompakan dalam kelompok. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Afia, saya persilakan. Baiklah, menurut saya faktor penyebab dari pentingnya kerjasama dalam anggota kelompok ini adalah kurangnya kualitas individu dalam bekerja sama dalam suatu kelompok. Terima kasih kepada Saudari Afia. Selanjutnya Saudari Cindy, saya persilakan. Menurut saya faktor penyebab yaitu kurangnya rasa tanggung jawab anggota kelompok dalam tugas. Terima kasih kepada Saudari Cindy. Selanjutnya Saudari Ica, saya persilakan. Menurut saya faktor penyebabnya itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam berdiskusi. Terima kasih teman-teman. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Baiklah, jika tidak ada, saya simpulkan bahwa faktor penyebab pentingnya kerjasama dalam anggota kelompok ini, yaitu untuk meningkatkan kekompakan dalam kelompok, kurangnya rasa tanggung jawab anggota kelompok, kurangnya kualitas individu dalam bekerja sama, kurangnya berinteraksi sesama teman kelompok, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam berdiskusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akibat dari pentingnya kerjasama dalam anggota kelompok. Kepada teman-teman, saya persilakan siapa yang ingin duluan berpendapat. Ya, kepada Saudari Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, menurut saya akibat dari pentingnya kerjasama dalam anggota kelompok ialah ia akan bisa kerjasama secara maksimal dalam kelompok. Terima kasih kepada Putri Afia. Selanjutnya kepada Saudara Devran, saya persilakan. Dampak dari pentingnya kerjasama dalam anggota kelompok dibahas ialah untuk menimbulkan rasa percaya diri di dalam kelompok. Terima kasih kepada Saudara Devran. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Menurut saya, akibatnya dari topik ini, tumbuhnya pemikiran yang optimis. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Ica, saya persilakan. Akibatnya yaitu agar ia mendapatkan hasil yang memuaskan dalam kelompoknya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilakan.
Menurut saya akibatnya yaitu menguatkan silaturahmi dari kerjasama tersebut. Terima kasih teman-teman. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Baiklah, apabila tidak ada, saya simpulkan bahwa akibat dari pentingnya kerjasama dalam anggota kelompok, yaitu timbulnya rasa percaya diri di dalam kelompok. Yang kedua, bisa bekerja sama secara maksimal. Yang ketiga, tumbuhnya pemikiran yang optimis. Yang keempat, menguatkan silaturahmi. Dan yang kelima, agar ia mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui akibatnya, apakah teman-teman dapat memberikan solusi dari topik pentingnya kerjasama dalam anggota kelompok ini kepada teman-teman? Saya persilahkan. Saya, Ya, kepada Saudari Muna, saya persilahkan. menurut saya solusi pentingnya kerjasama dalam anggota kelompok ini ialah meningkatkan rasa, interaksi, dan dapat bertukar pikiran. Terima kasih kepada Saudari Muna. Selanjutnya kepada Saudari Putri Afia, saya persilahkan. Menurut saya, solusi dari pentingnya kerjasama dalam anggota kelompok ini adalah meningkatkan kualitas diri agar bisa bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Terima kasih kepada Putri Afia. Selanjutnya kepada Saudara Devran, saya persilahkan. Menurut saya, solusinya ialah lebih tingkatkan lagi dalam berkomunikasi dalam kelompok. Terima kasih kepada Saudara Devran. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilahkan. Solusinya yaitu menerima keputusan musyawarah kelompok dan menghargai hasil akhir dari mufakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Cindy. Dan terakhir kepada Saudari Ica, saya persilahkan. Solusinya yaitu menghargai pendapat orang lain dan mendiskusikan hasil pendapat dengan cara kekeluargaan. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya mengenai solusi. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Baiklah, apabila tidak ada, selanjutnya di sini saya ingin mendengar komitmen dari teman-teman sekalian. Kepada teman-teman saya persilakan, siapa yang duluan ingin menyampaikan komitmennya. Ya, kepada Saudara Devran saya persilakan. Di sini saya akan berkomitmen, saya akan terbuka kepada teman sekelompok. Terima kasih kepada Saudara Devran. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Komitmen saya setelah membahas topik ini, saya akan membuat media pembelajaran agar dapat meningkatkan belajar. Terima kasih kepada Saudari Muna. Selanjutnya kepada Saudari Anissa Putri, saya persilakan. Akan mendengarkan pendapat-pendapat dari kelompok saya dan mendiskusikan pendapat tersebut dengan baik dan tanpa kesalahpahaman. Terima kasih kepada Saudari Anissa Putri. Selanjutnya kepada Saudari Cindy Aulia Butar-Butar, saya persilakan. Komitmen saya yaitu saya akan menghargai pendapat dari anggota kelompok saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Cindy dan kepada Saudari Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, komitmen saya setelah membahas topik ini ialah saya akan meningkatkan kualitas diri dalam kelompok. Terima kasih kepada Saudari Putri Afia. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan komitmennya? Baiklah, teman-teman, sekian dari topik yang kelima ini. Kiranya topik ini bisa menjadi pembelajaran kepada kita ke depannya. Selanjutnya kepada topik yang keenam, saya persilakan kepada Saudari Anissa Putri. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yesi. Nah, selanjutnya, adakah teman-teman yang mau memberi masukan untuk pembahasan selanjutnya? Ya, kepada Saudari Cindy dipersilakan. Menurut saya, saran dari saya pembahasan selanjutnya, kita membahas tentang kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Cindy. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok. Jadi, menurut teman-teman sekalian, seberapa penting topik ini untuk kita bahas?
Kepada teman-teman saya persilakan. Saya. Oke, kepada Saudari Yesi dipersilakan. Menurut saya, pentingnya topik kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok ini penting dibahas itu karena agar mahasiswa dapat tampil percaya diri kepada anggota kelompoknya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Yesi. Kita lanjutkan kepada Saudari Putri Afiah. Baiklah, menurut saya pentingnya topik ini dibahas agar mahasiswa dapat menemukan solusi bagaimana untuk bisa percaya diri di dalam kelompok. Terima kasih kepada Saudari Putri Afiah. Selanjutnya kepada Saudari Munah, dipersilakan. Baiklah, menurut saya topik ini penting dibahas agar mahasiswa dapat tampil percaya diri kepada anggota kelompoknya. Terima kasih kepada Saudari Munah. Selanjutnya kepada Saudari Cindy Aulia, dipersilakan. Saya topik kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok ini sangat penting dibahas agar setiap anggota kelompok mampu memberikan motivasi dan saran untuk selalu percaya diri. Terima kasih kepada Saudari Cindy. Selanjutnya kepada Saudari Devon, dipersilakan. Menurut saya faktor ini penting dibahas agar saling percaya terhadap teman sekelompok. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Devran. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa selalu percaya diri, kemudian agar mahasiswa dapat menemukan solusi bagaimana untuk bisa percaya diri, kemudian agar mahasiswa dapat tampil percaya diri kepada anggota kelompoknya, kemudian agar cara belajarnya percaya diri. Baiklah, setelah membahas seberapa pentingnya topik ini, kita masuk ke faktor penyebab. Menurut teman-teman sekalian, apa faktor penyebab dari kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok? Kepada teman-teman saya persilahkan. Baiklah, kepada Devran dipersilakan. Menurut saya faktor penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian antar sesama anggota kelompok. Terima kasih kepada Saudara Devran. Selanjutnya kepada Saudara Cindy Aulia, dipersilakan. Menurut saya, faktor penyebab dari kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok yaitu minimnya dukungan yang didapatkan dari anggota kelompok tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Cindy. Selanjutnya kepada Saudari Yesi, dipersilakan. Menurut saya, faktor penyebab kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok ini selalu disepelekan saat berargumentasi. Terima kasih kepada Saudari Yesi. Selanjutnya kepada Saudari Muna, dipersilakan. Menurut saya, faktor penyebab kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok selalu disepelekan saat berargumentasi. Terima kasih kepada Saudari Muna. Selanjutnya kepada Saudari Putri Afiah, dipersilakan. Baiklah, menurut saya faktor penyebab dari kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok adalah merasa tidak berguna pendapatnya dibanding teman-teman sekelompoknya. Terima kasih kepada Saudari Putri Afiah. Baik, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok ini, yang pertama, tidak adanya kepedulian antar sesama anggota kelompok. Kemudian minimnya dukungan yang didapatkan. Yang ketiga, merasa tidak berguna pendapatnya dibanding teman-teman sekelompoknya. Kemudian selalu disepelekan saat berargumentasi dan kemudian putus asa sebelum berargumentasi. Terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke akibat. Akibat dari kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok ini. Menurut teman-teman sekalian, apakah pendapat dari kalian akibat kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok? Saya persilakan. Baik, kepada Putri Afiah dipersilakan. Menurut saya, akibat dari kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok adalah akan selalu dianggap tidak berguna dalam kelompok tersebut. Terima kasih kepada Saudari Putri Afiah. Selanjutnya kepada Saudara Devran Tricahyo, dipersilakan. Dampaknya menurut saya ialah tugas kelompok tidak akan selesai.
Baiklah, terima kasih kepada Devran. Selanjutnya kepada Saudari Yesi, dipersilahkan. Menurut saya, akibat dari kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok ini, yaitu tidak akan bisa memulai hal yang baru. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Yesi. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, dipersilakan. Saya akibat dari kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok yaitu selalu berpikiran minder dan bersikap tidak percaya diri. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Cindy. Selanjutnya kepada Saudari Muna, dipersilakan. Menurut saya akibat kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok, mahasiswa itu sendiri tidak dapat dipercaya oleh anggota kelompok. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Muna. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa akibat dari kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok ini, yang pertama, tugas kelompok bisa tidak selesai, kemudian selalu berpikir minder dan bersikap tidak percaya diri, kemudian selalu dianggap tidak berguna dalam kelompoknya, kemudian tidak dapat dipercaya oleh anggota kelompok, dan setelah akibat ada solusi. Menurut teman-teman, apa solusi kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok ini? Saya persilahkan kepada teman-teman. Saya. Baiklah, kepada Saudari Yesi dipersilakan. Menurut saya, solusi dari kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok ini yaitu harus percaya dan harus membiasakan diri dimulai dari hal-hal yang kecil. Terima kasih kepada Saudari Yesi. Selanjutnya kepada Saudara Devran dipersilakan. Solusi yang dapat saya berikan ialah berikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk berpendapat. Terima kasih kepada Saudara Devran. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, dipersilakan. Saya solusinya yaitu saling memberikan pendapat dan menerima pendapat dari orang lain. Terima kasih kepada Saudari Cindy. Selanjutnya kepada Saudari Putri Afia, dipersilakan. Baiklah, solusi yang dapat saya berikan adalah berikan argumen dengan baik dan benar dan berpikir bahwa tidak ada pendapat yang salah. Terima kasih kepada Saudari Putri Afia. Selanjutnya kepada Saudari Muna, dipersilakan. Menurut saya solusinya hendaknya individu itu saling terbuka mengenai pendapat terhadap satu sama yang lain. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau memberikan pendapatnya tentang solusi kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok. Selanjutnya, bagaimana komitmen teman-teman setelah membahas topik kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok ini? Saya persilahkan kepada teman-teman. Saya. Ya, kepada Saudari Yesi dipersilahkan. Di sini saya berkomitmen bahwa saya akan berusaha untuk berani tampil dan berpikir optimis. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Yesi. Selanjutnya kepada Saudara Devran, dipersilahkan. Di sini saya berkomitmen, saya harus lebih percaya kepada teman sekelompok. Terima kasih kepada Saudara Devran. Selanjutnya kepada Saudari Putri Afiah, dipersilahkan. Baiklah, komitmen saya setelah membahas topik kurangnya rasa percaya diri terhadap kelompok ini ialah saya akan berdiskusi kepada anggota kelompok lainnya dan mulai meningkatkan rasa percaya diri dan berpikir bahwa saya bisa melalui kegiatan kelompok dengan baik. Terima kasih kepada Saudari Putri Afia. Selanjutnya kepada Saudari Muna, dipersilakan. Komitmen saya setelah membahas topik ini ialah saya harus bisa meyakini diri saya dan mulai tampil lebih percaya diri. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Muna. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, dipersilakan. Komitmen saya yaitu saya akan berusaha untuk berani tampil dan berpikiran optimis. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Cindy. Terima kasih kepada teman-teman semua atas pendapatnya yang diberikan. Saya kembalikan ke PK utama. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah secara bergantian menjadi pemimpin kelompok dalam layanan bimbingan kelompok topik bebas pada hari ini. Sekarang kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan games penuh komitmen, di mana judul games ini ialah ikuti kata saya. Di sini teman-teman hanya perlu mengikuti yang
Nah, teman-teman hanya perlu mengucapkan kata satu. Baiklah, apakah teman-teman sudah siap? Siap. Siap. Baiklah, akan saya mulai. Ikan-ikan, Ikan-ikan. Ikan-ikan, Ikan-ikan, bebek-bebek, bebek, bebek, ikan bebek, Ikan bebek. ikan bebek, berapa jumlah bebek? Berapa jumlah berapa bebek? jumlah berapa jumlah bebek? bebek? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan games ini. Ternyata teman-teman terlalu konsentrasi sehingga saya tidak dapat mengelabuinya. Selanjutnya, baiklah kepada Yesi, bagaimanakah kesannya pada hari ini? Baiklah, menurut saya kesan hari ini sangat menyenangkan karena bisa saling berbagi pendapat satu sama lain. Terima kasih. Selanjutnya kepada Cindy, bagaimanakah kesannya hari ini? Kesan saya sangat termotivasi untuk mengerjakan tugas karena banyak masukan-masukan yang diberikan oleh teman-teman lainnya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Putri Afia, bagaimanakah kesannya? Baiklah, kesan saya pada topik pembicaraan hari ini, saya merasa senang membicarakan topik-topik yang sangat menarik dan saya juga mendapatkan banyak masukan-masukan yang positif. Selanjutnya kepada Saudari Muna, bagaimanakah kesannya? Menurut saya kesan untuk topik bebas kali ini saya merasa senang karena bisa dapat bertukar pikiran dengan teman anggota kelompok dan disertai dengan games yang membuat suasana berwarna. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang terakhir, bagaimanakah kesan dari Anissa Putri? Kesan saya merasa senang, melakukan layanan ini sangat mengasihkan, seru, karena banyak canda-candanya juga. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengungkapkan kesannya pada hari ini. Nah, kali ini, kapan lagi kita buat kegiatan seperti ini ya teman-teman? Adakah yang ingin berpendapat? Saya Persilakan. menurut saya kita melakukan seperti ini lagi itu minggu depan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang lain. Apakah setuju kalau kegiatan ini kita lakukan lagi di minggu depan? Setuju. Setuju. Baiklah teman-teman, semoga kita dapat melakukan kegiatan ini lagi di minggu depan. Nah, selanjutnya, sebelum kita tutup kegiatan ini, saya ingin mendengarkan pesan atau ucapan tentang teman-teman tentang kegiatan BKP yang kita lakukan pada hari ini. Saya ingin dimulai dari Saudari Cindy, saya persilakan. Pesan dari saya, semoga dari materi atau topik bebas yang kita paparkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kedepannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Cindy. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Baiklah, menurut saya pesan saya dengan adanya solusi dan komitmen ini kita bisa menjadi individu yang lebih baik lagi dan dapat melaksanakannya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Anissa Putri, saya persilakan. Semoga pesan saya, semoga untuk kedepannya kita menjadi pelayanan kita ini menjadi lebih mengasihkan dan lebih terfokuskan lagi. Terima kasih. Selanjutnya kepada Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, pesan dan harapan saya untuk teori hari ini, semoga kita dapat menjalankan
segala sesuatu yang positif yang dapat kita ambil dari topik hari ini. Terima kasih, dan yang terakhir kepada Yesi, saya persilakan. Menurut saya, pesan dari saya itu semoga di hari yang akan datang kita dapat menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi berdasarkan solusi yang sudah kita dapatkan dan kita dapat menjalankan komitmen yang sudah kita ucapkan tadi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pesannya. Semoga kedepannya kegiatan kali ini dapat berjalan dengan baik. Nah, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan layanan bimbingan topik bebas ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini saya akan memimpin doa secara Islam dan yang non-Muslim harap menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami, hari ini kami telah melaksanakan bimbingan konseling kelompok dengan topik bebas. Alhamdulillah ya Allah, melalui kegiatan ini kami dapat mengetahui mengapa topik sangat penting dibahas, dari faktor penyebabnya sampai dengan solusi, serta upaya yang dapat kami lakukan untuk mengatasi kesalahan tersebut ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, atas saran yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan sangat baik. Ya Allah, Tuhan kami, untuk kedua orang tua kami mohon ya Allah selalu lindungi mereka dimanapun mereka berada. Dekatkanlah serta mudahkanlah mereka dalam mencari rezeki yang halal untuk kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam menyelesaikan berbagai macam tugas yang kami terima dari dosen kami, dan jadikanlah kami menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kami. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, di sini saya akan memberikan sebuah lagu yang berjudul Gelang Sipaku Gelang, dan diharapkan kepada teman-teman untuk menyanyikannya secara bersama. Baiklah teman-teman, sebagai penutup pada kegiatan hari ini, saya ingin mendengarkan tentang BMB 3. Hal ini untuk mengetahui apa saja yang telah teman-teman peroleh selama kegiatan layanan bimbingan kelompok topik bebas kali ini. Di mana BMB 3 ini berisikan apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman rasakan, dan apa yang teman-teman menyikapi tentang topik yang kita bahas kali ini, serta tindakan apa yang muncul setelah teman-teman membahas topik ini, dan tanggung jawab apa yang tumbuh di dalam diri teman-teman setelah kita membahas kegiatan kali ini. Nah, dimohonkan untuk teman-teman menyampaikannya dengan jujur. Untuk yang awal, saya persilakan kepada Putri Afia untuk menyampaikan di bagian berpikir, yaitu apa yang Anda pikirkan setelah membahas layanan bimbingan kelompok topik bebas pada hari ini. Saya persilakan. Baiklah, saya berpikir bahwa diskusi ini sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh seorang mahasiswa.
Terima kasih. Selanjutnya kepada Anissa Putri, apakah yang Anda pikirkan selama melakukan kegiatan pada hari ini? Baiklah, selanjutnya kepada Saudari Yesi, saya persilakan. Baiklah, di sini saya berpikir bahwa layanan ini sangat bermanfaat bagi semua mahasiswa. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Saya berpikir bahwa pembahasan kita pada hari ini itu sangat bermanfaat untuk kita di kedepannya nanti. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Saya berpikir adanya diskusi ini dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Dan yang terakhir kepada Anissa Putri, saya persilakan. Saya berpikir bahwa setelah membahas topik-topik pada pembahasan hari ini, itu mampu mendorong kita untuk lebih semangat lagi dalam belajar dan menjalin silaturahmi kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya, saya ingin membahas di bagian merasa. Nah, apa yang teman-teman rasakan setelah membahas tentang bimbingan kelompok tapi bebas dan ini? Dimulai dari Saudari Putri Afia, saya persilakan. Baiklah, setelah membahas topik-topik yang sudah kita bahas tadi, saya merasa lebih bersemangat lagi dan termotivasi lagi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Saya merasa senang dan saya sangat termotivasi atas masukan-masukan atau pendapat dari teman-teman sekalian pada pembahasan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Menurut saya merasa senang karena bisa bertukar pikiran dengan sesama anggota kelompok. Terima kasih. Selanjutnya kepada Anissa Putri, saya persilakan. Saya merasa setelah membahas topik ini, kita menjadi lebih bertanggung jawab atas segala apa yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Dan terakhir, Saudari Yesi, saya persilakan. Baiklah, di sini saya merasa senang dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tadi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya saya akan bertanya ke bagian bersikap. Nah, di sini bagaimana teman-teman menyikapi tentang layanan bimbingan kelompok topik bebas pada hari ini? Yang pertama, baiklah, kepada Saudari Yesi saya persilakan. Baiklah, saya bersikap menjadi pribadi yang akan lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Putri Yafia, saya persilakan. Baiklah, sikap saya setelah membahas topik-topik yang tadi, saya akan bersikap menjadi lebih positif lagi untuk ke depannya. Terima kasih kepada Anissa Putri, saya persilakan. Selanjutnya kepada Cindy, saya persilakan. Sikap saya terhadap pembahasan pada hari ini, saya bersikap untuk selalu berpikir optimis
dan bersikap untuk menerima pendapat-pendapat dari teman yang lainnya. Terima kasih. Kemudian Saudari Muna, saya persilakan. Saya bersikap, saya dapat menunjukkan sesuai aku buntu loh, sumpah. Saya akan bersikap menerima usulan dari Baiklah, pendapat. kepada Saudari Muna. Baiklah, kepada Saudari Muna, silakan. Saya akan bersikap menerima pendapat atau masukan dari para anggota kelompok. Terima kasih. Dan yang terakhir, Saudari Anissa Putri, saya persilakan. Jaringan. Selanjutnya, sini saya akan bertanya tentang tindakan. Di sini, nah, apa tindakan teman-teman setelah melakukan layanan bimbingan kelompok topik bebas pada hari ini? Saya persilakan kepada Yesi. Ya, di sini saya akan bertindak untuk menjalankan komitmen saya dan saya akan memperbaiki pola belajar saya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Cindy, saya persilakan. Tindakan saya terhadap pembahasan kali ini, saya akan mencoba untuk menerima masukan-masukan yang diberikan oleh teman dan mencoba untuk melakukan motivasi-motivasi yang telah diberikan oleh teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Putri Evia, saya persilakan. Baiklah, setelah membahas topik-topik pada hari ini, saya akan bertindak untuk lebih konsentrasi dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Muna, saya persilakan. Setelah membahas topik bebas ini, tindakan saya akan menerapkan segala atas solusi dan komitmen yang telah dijelaskan. Nah, di sini, apakah tanggung jawab yang teman-teman miliki setelah kita membahas tentang layanan bimbingan kelompok topik bebas pada hari ini? Saya persilakan kepada Putri Evia. Baiklah, setelah membahas topik bebas pada hari ini, saya bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen-komitmen saya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Yesi, saya persilakan. Baiklah, saya bertanggung jawab untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi, yang taat kepada aturan dan ketentuan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Muna, saya persilakan. Tanggung jawab saya akan menjalankan apa saja yang jadi komitmen saya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Cindy, saya persilakan. Tanggung jawab saya terhadap pembahasan pada hari ini, saya akan lebih giat. Baiklah, mungkin terkendala jaringan kepada Anissa Putri. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan pada hari ini mengenai bimbingan kelompok topik bebas. Baiklah, sekian materi pembahasan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias mengikuti layanan bimbingan kelompok topik bebas di Lingjum pada hari ini. Semoga kita dapat lagi berjumpa di Lingjum minggu depan untuk membahas topik yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.